Hai adik-adik, kembali lagi di channelnya Abang, Liahona Eng Bahasa Course. Abang harap kalian semua masih dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam belajar. Pada hari ini, Abang ingin berbagi cerita tentang pentingnya memiliki keterampilan. Yang mana cerita ini diambil berdasarkan dari pengalaman Abang sendiri. Abang sudah mempersiapkan skrip cerita Abang. Abang akan membacakan buat kalian. Dan semoga saja melalui cerita ini dapat menginspirasi kalian untuk mengenali keterampilan apa yang harus kalian miliki dalam kehidupan yang sulit saat ini. Nah, Abang akan memulai membacakan ceritanya. Hampir sebagian orang mengatakan bahwa memperoleh pendidikan itu mahal. Apakah kalian setuju dengan pendapat itu? Setelah Abang mengamati dan mengkaji lebih dalam, ternyata untuk memperoleh pendidikan tidaklah semahal seperti yang kita bayangkan. Kenapa? Karena yang mahal itu sebenarnya bukanlah seberapa besar nilai uang yang kita keluarkan untuk memperoleh pendidikan tersebut, melainkan nilai yang mahal itu dinilai dari usaha dan keinginan yang kita buat untuk memperoleh pendidikan tersebut, baik itu pendidikan formal ataupun pendidikan yang non-formal. Sebagai contoh, pada waktu duduk di bangku SMA, aku memiliki keinginan yang besar untuk bisa berbahasa asing. Hal itu disebabkan karena aku terinspirasi oleh seorang guru yang mengajar bahasa Inggris. Abang sangat ingat nasihat guru Abang pada saat itu yang mengatakan demikian. Dengan memiliki satu keterampilan saja pada usia kalian yang remaja ini, yakinlah bahwa kalian tidak akan sulit untuk mencari pekerjaan setelah tamat SMA nanti. Itulah nasihatnya. Seketika itu juga, Abang merenungkan nasihat guru bahasa Inggris tersebut dan bertanya pada diri Abang sendiri, apa ya keterampilan yang aku miliki? Dari awal itu, muncullah keinginan Abang untuk bisa menguasai atau mempelajari bahasa asing, supaya aku memiliki keterampilan yang akan memberkati kehidupanku kelak. Sebagai informasi, Abang berasal dari keluarga yang sederhana, di mana Abang merupakan anak kelima dari 4 bersaudara. Orang tua Abang bekerja sebagai petani, yang mana mereka sangat keras mendidik kami anak-anaknya tentang nilai kehidupan. Selain itu, orang tua Abang juga sangat peduli akan pentingnya pendidikan bagi kami anak-anaknya. Pada waktu duduk di bangku SMA, Abang memiliki keinginan agar dapat dimasukkan di salah satu kursus bahasa Inggris. Karena orang tua Abang memiliki keterbatasan biaya dalam menyekolahkan kami anak-anaknya, akhirnya keinginan Abang tersebut tidak dapat dipenuhi oleh orang tua Abang. Kemudian Abang pun mencari cara bagaimana agar Abang bisa kursus berbahasa Inggris tanpa harus membebani orang tua Abang. Ilham itu pun datang sewaktu Abang memohon dalam doa Abang kepada Sang Pencipta untuk memberikan jalan agar Abang bisa dapat belajar bahasa
asing tersebut. Yang dimana ilham itu adalah setelah abang pulang dari sekolah, abang meluangkan sedikit waktu untuk pergi ke salah satu tempat wisata yang berada di pusat kota Medan, yaitu Masjid Raya. Bagi kalian yang tinggal di Medan, pasti kalian mengetahui Masjid Raya yaitu masjid bersejarah yang ada di kota Medan. Di tempat tersebutlah terdapat beberapa turis asing yang sedang berjalan-jalan melihat sejarah dari masjid kuno tersebut. Pengalaman abang itu kira-kira sekitar pada tahun 2002. Jadi kalian sudah bisa bayangkan, sudah cukup lama. Dan kalian mungkin juga sudah bayangkan berapa usia abang saat ini. Tapi masih awet muda ya. Nah, kembali ke ceritanya nih. Abang gak pernah melupakan awal pertama kali abang berbicara dengan orang asing yang abang temui di sekitar Masjid Raya itu. Perasaan takut dan gugup menghantui benak abang. Abang takut bila mana tidak memahami apa yang dikatakan orang asing tersebut. Selain itu, abang juga merasa gugup untuk menyampaikan kalimat dengan benar agar bisa dipahami orang asing tersebut. Itu wajar ya, karena sewaktu kita belum memahami sepenuhnya bahasa tersebut, kita pasti memiliki keraguan untuk berbicara dengan menggunakan bahasa asing tersebut. Karena kita akan memikirkan apakah orang asing tersebut memahami apa yang kita katakan atau malah bingung sama sekali atau tidak memahaminya sama sekali. Karena pengucapannya yang tidak jelas atau penyusunan kalimatnya yang tidak tepat. Tiba-tiba seorang turis yang berada di sekitar Masjid Raya itu datang menghampiri abang untuk menanyakan alamat. Tanpa berpikir panjang, abang langsung mengucapkan kata-kata yang abang ketahui. Dan bahkan ada saat abang juga menggunakan bahasa tubuh untuk mengarahkan turis tersebut kepada alamat yang mereka tuju. Jadi seperti itu cara abang. Dengan kata-kata yang abang ketahui dan menggunakan body language. Dari pengalaman itu, abang menyadari ternyata tidaklah sulit seperti yang abang bayangkan untuk berbicara dalam bahasa asing. Meskipun orang asing tersebut tidak sepenuhnya memahami apa yang abang sampaikan. Dan dari pengalaman itu juga, abang memutuskan untuk terus berlatih dengan para turis yang ada di Medan, di kota kelahirannya abang sendiri. Selain berlatih, abang juga melakukan cara lain untuk bisa memperkaya atau memperbanyak kosakata abang dengan menghafalkan 10 kosakata baru per harinya dari kamus bahasa Inggris. Pada waktu itu, pada tahun 2002 belum ada Google Translate. Jadi abang menggunakan kamus yang manual itu.